ketika menghadapi rintangan. Boleh jadi karena kebaikan hatimu yang terlalu berlebihan, wahai kekasihku, menjadi sebab munculnya berbagai kesulitan yang harus engkau hadapi sekarang. Bila sudah terjadi demikian, sebaiknya engkau terima saja dengan segala senang hati. Semoga engkau diberi kesabaran oleh Tuhan, karena berbagai rintangan yang engkau hadapi dalam hidupmu adalah sama dengan suplai energi supaya engkau lebih kuat untuk melanjutkan perjalanan. Minimal untuk menghindari supaya jangan sampai muncul kesulitan. Dapat dilakukan dengan meningkatkan kehati-hatian. Yaitu apapun yang engkau ketahui tidak harus engkau ceritakan kepada siapapun. Namun sebaliknya, apapun yang engkau katakan harus engkau ketahui keuntungan apa yang akan engkau dapatkan. Termasuk juga rasa takutmu yang berlebihan kepada hantu dan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Hendaknya dapat engkau kendalikan. Karena yang dapat menjahati dirimu bukan orang yang sudah mati, tetapi manusia di sekitarmu yang masih hidup. Kemudian untuk mengurangi masalah yang membuat hidupmu rumit, hormati sajalah semua orang, baik yang terhormat maupun yang tidak terhormat. Diniati saja untuk menghormati dirimu sendiri. Kemudian bila engkau ingin hidup damai, cobalah sejak sekarang jangan pernah memperbandingkan hidupmu dengan kehidupan orang lain. Kemudian jangan pernah melakukan intervensi dalam kehidupan rumah tangga orang lain. Termasuk jangan sok ingin tahu urusan orang lain. Selanjutnya, untuk menempuh jalan menuju kesuksesan, pertama kali yang harus engkau bangun adalah pemikiran. Pertama, berpikir saja dulu apa yang engkau inginkan. Setelah itu, baru engkau rencanakan. Setelah engkau rencanakan, baru engkau upayakan. Mulai dulu satu langkah, kemudian diikuti dengan langkah berikutnya. Lalu disusul dengan langkah selanjutnya. Teruskan upaya berulang-ulang. Nanti di penghujungnya, engkau akan dapat meraih kesuksesan. Untuk mengukur akalmu, bukan dengan bilangan usiamu, tetapi berdasarkan pengalaman-pengalaman yang pernah engkau jalani. Oleh karena itu, tidak perlu engkau memberitahukan kepadaku berapa usiamu, dan aku juga tidak mungkin menanyakan umurmu. Karena perempuan itu pantang ditanya tentang umur. Yang penting, tolong beritahu aku. Berapa kali engkau pernah menghadapi kesulitan-kesulitan? Berapa kali engkau menginjak paku dan beling, sampai kakimu berdarah-darah, tetapi tidak engkau pedulikan. Engkau terus melangkah, menelusuri kehidupan ini. Adapun mencari dukungan dari teman-teman boleh saja, tetapi jangan terlalu mengandalkan. Karena engkau tidak tahu siapa teman-temanmu yang benar-benar setia. Nanti engkau bakal tahu siapa teman setia ketika engkau menghadapi kesulitan. Ketika itulah baru teman-temanmu akan mengambil posisi yang sebenarnya dalam deretan nama-nama sahabat yang telah engkau susun di dalam pikiranmu. Rasa pahitnya kehidupan yang sedang engkau lakoni sekarang ini, wahai kekasihku, adalah sama dengan pahitnya secangkir kopi. Sebab bukan karena tidak ada gulanya, melainkan karena belum diaduk-aduk. Setelah itu, baru terasa manisnya. Demikian pula, sebetulnya dalam dirimu banyak terdapat bakat-bakat terpendam yang bisa menghasilkan kebahagiaan. Untuk itu, persiapkan dirimu akan kuaduk-aduk. Pada suatu saat engkau akan menyadari, wahai kekasihku,
bahwa berkeluh kesah kepada orang lain tidak akan mengurangi rasa pilu di hatimu. Mereka yang telah engkau jadikan tempat curahan hatimu tidak akan dapat membantumu. Untuk itu, mengapa engkau tidak mengandalkan saja dirimu sendiri? Ketika engkau bertanya kepadaku, mengapa aku lebih banyak menyendiri, belum sempat aku jawab. Sekarang, saatnya aku jelaskan kepadamu. Dengan sengaja, aku pergi menjauh dari teman-temanku, berdasarkan pilihanku sendiri. Karena aku merasakan mereka sudah tidak lagi membutuhkan kehadiranku bersama mereka. Memang dengan jujur saja, aku sangat merindukan mereka. Tetapi aku lebih mementingkan kehormatanku daripada kerinduanku. Terkadang aku ingin bertemu mereka, tetapi kakiku menolak keras tidak mau melangkah. Sebab jalan menuju mereka terlalu banyak lumpur. Untuk mengetahui kepribadian seseorang yang seaslinya, bagiku tidaklah terlalu sulit. Cukup dengan mengamati seperti apa seseorang menilai teman-temannya, bukan berdasarkan informasi dan keterangan orang lain tentang dirinya. Sementara engkau dalam keadaan seperti itu, aku sangat paham sekali situasi dan kondisi yang sedang melilit dirimu itu khusus milik dirimu. Tetapi etika dalam berbicara adalah milik semua orang. Sehingga jangan dicampur adukan persoalan pribadi berupa kondisi kejiwaanmu dalam pergaulan dengan orang lain. Apabila waktumu dihabiskan hanya untuk menyesali kegagalan-kegagalan masa lalu, lalu engkau hamburkan usiamu hanya untuk memperbandingkan dirimu dengan orang lain. Selanjutnya engkau bekerja keras dengan banting tulang dan peras keringat hanya untuk menyenangkan semua orang. Percayalah wahai kekasihku, semua itu tidak ada manfaatnya. Engkau selama ini hanya persis seperti orang yang berjalan di tempat. Mungkin yang sangat mendesak untuk dirimu, wahai kekasihku, adalah memilih teman hidup yang setia. Seorang teman hidup yang tidak akan meninggalkan dirimu untuk selamanya, sampai akhir hayat. Teman hidup yang selalu di sampingmu sampai rambutmu menjadi bunga melati. Selalu bergandengan bersamamu sampai kerutan-kerutan zaman terlukis di wajahmu. Memang ia juga teman karib. Itu bukan hanya di waktu sempit saja. Di waktu senang juga diperlukan teman. Karena pada saat-saat bahagia, tanpa teman terasa hampa. Ketika engkau memberantah, tidak mungkin ada teman hidup sampai akhir hayat. Pasti suatu ketika akan berpisah juga. Ketahuilah wahai kekasihku, mengapa engkau jalani kehidupan ini? Padahal engkau yakin, kita semua pasti akan kembali kepada Tuhan meninggalkan dunia ini. Semua kegagalan dan kesalahan-kesalahan yang pernah engkau lakukan, wahai kekasihku, adalah kesalahan yang biasa dilakukan orang banyak. Sehingga masih menyisakan kesempatan lagi. Terkecuali bila kesalahan fatal yang membunuh semua kesempatan. Sehingga aku terpaksa harus meninggalkan dirimu untuk selamanya. Terkadang ada sebagian teman yang membuat diriku terpaksa harus kuperlakukan sesuai dengan level kesetaraan. Seperti bagaimana mereka memperlakukan diriku. Akan tetapi, sekalipun demikian, wajahku selalu kurawat untuk selalu tersenyum dengan siapapun. Bertemu dengan orang yang aku cinta dengan tersenyum. Supaya dia merasakan cintaku. Bertemu orang yang memusuhi diriku juga dengan senyuman. Supaya dia merasakan kekuatanku. Hakikatnya kehidupan yang sedang kita jalani ini, wahai kekasihku,
adalah bukan hanya untuk mencari jati diri, melainkan lebih dari itu. Perjalanan panjang dan melelahkan dalam membangun jati diri. Untuk itu, cobalah engkau ciptakan dalam dirimu sendiri sesuatu yang istimewa sehingga sulit bagi orang lain untuk membuat imitasinya. Terutama dalam pemikiran yang harus engkau kelola berkesinambungan. Engkau berhak untuk membangun pendapatmu sendiri yang berbeda dengan orang lain. Engkau berhak untuk menyusun argumentasi dalam rangka mempertahankan pendapatmu. Engkau juga berhak untuk meyakini pendapatmu. Akan tetapi nanti di penghujungnya, engkau tidak berhak untuk mengklaim semua sebagai suatu kebenaran. Aku yakin engkau akan berhasil. Aku yakin engkau punya bakat terpendam. Hanya perlu terus diaduk-aduk. Nanti setelah engkau berhasil, lalu jangan engkau bantai lagi keberhasilanmu dengan memunculkan kesombongan dalam dirimu. Pengalaman-pengalaman panjang yang telah engkau peroleh, jangan engkau ciderai dengan keangkuhanmu. Jiwamu yang tenang dan damai jangan engkau cemari dengan banyak bercoloteh yang tidak ada manfaatnya. Keagunganmu jangan kau lukai dengan kedunguanmu. Ketika engkau tidak mampu berkata-kata dengan baik atau berbuat yang baik, paling tidak engkau harus dapat tutup mulut dengan baik. Sebelum berbuat, berpikir dulu. Dalam berdiam diri, engkau harus terus berpikir. Karena pada hakikatnya, orang gila itu adalah orang yang tidak mampu berpikir. Orang fanatik itu adalah orang yang tidak mau berpikir. Sedangkan budak sahaya adalah orang yang tidak berani berpikir. Terakhir, aku minta tolong. Pikirkanlah cintaku kepadamu sampai kapan aku harus menunggu. Ternyata jawabanmu begitu santai. Entahlah, aku masih bingung. Mendengar jawabanmu yang sangat santai itu menyebabkan aku semakin geram. Sehingga ku renggut dirimu dengan keras, ku peluk dengan erat. Sekarang engkau akan kuaduk-aduk. Mendadak engkau mengerang, ampun Kang Mas. Setelah kulepaskan, engkau terduduk dan menunduk. Besok aku akan datang ke rumahmu untuk melamar dirimu. Bagaimana? Tanyaku setengah mengancam. Engkau tidak menjawab sepatah pun. Hanya mengangguk lembut. Tanda setuju.